Sebenarnya apa sih prinsip-prinsip dasar dari ilmu waris itu di dalam Islam? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Tarjih Menjawab. Dalam Islam, yang pertama perlu disampaikan bahwa Allah dalam Al-Quran telah mensyariatkan ya tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan itu wajib dilaksanakan oleh orang-orang Islam gitu ya. Dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14, setelah sebelumnya dalam ayat-ayat sebelumnya diuraikan siapa ahli waris dan berapa bagiannya, kemudian dalam ayat 13-nya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi itulah batasan-batasan Allah. Hudud dalam ayat itu apa? Menurut saya itu adalah ayat-ayat aturan-aturan kewarisan yang telah diuraikan sebelumnya gitu loh. Nah, jadi di situ dikatakan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya berarti kan menerapkan aturan-aturan kewarisan yang diatur dalam ayat-ayat sebelumnya itu, maka Allah akan memberikan pahala. Sebaliknya dalam ayat 14-nya mengemukakan barang siapa yang yang bermaksiat kepada Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam bentuk apa? Tidak melaksanakan aturan ayat-ayat kewarisan itu, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Nah, gitu. Jadi itu yang pertama gitu ya. Kemudian hadis Nabi riwayat Muslim dan Abu Dawud upama menyebutkan aksimul mala baina ahlil faraidi ala kitabillah. Bagilah oleh kamu sekalian wahai orang-orang Islam faraid, harta peninggalan orang yang meninggal dunia itu berdasarkan ketentuan Al-Quran, kitabullah gitu. Berarti kan ini juga perintah ya untuk melakukan pembagian warisan menurut apa yang diatur Al-Quran. Memang di dalam Al-Quran Allah sudah cukup rinci itu ya, mengatur khususnya tentang siapa ahli waris dan berapa bagiannya gitu ya. Namun demikian ternyata masih ada juga hal-hal yang belum diatur dalam Al-Quran, terutama masalah-masalah kontemporer ya. Seperti umpamanya kalau ada orang melakukan transgenetik itu kan belum ada aturannya itu. Sekarang kan terjadi, itu bagaimana itu kan itu. Demikian juga umpamanya ada ayat-ayat yang dalalahnya itu tidak qot'i ya. Tapi doni, sehingga bisa dipahami begini atau begitu umpamanya ya. Umpamanya mengenai siapa yang dimaksud saudara dalam ayat 12 surat An-Nisa dan ayat 176 surat An-Nisa. Di situ kan tidak dijelaskan saudara yang mana, sekandung, sebapak atau seibu, hanya disebutkan aja bagiannya. Kebetulan saudara yang diatur dalam surat An-Nisa ayat 12 itu bagiannya berbeda dengan yang diatur dalam surat An-Nisa 176 gitu. Jadi itu beberapa peluang dari situ peluang untuk berbeda pendapat. Demikian juga umpamanya oleh para ulama dalam mensikapi nas-nas keagamaan, terutama al-hadis ya. Itu ada yang sebagian ulama menilai hadis yang dijadikan dasar oleh yang lain itu sebagai nas untuk kewarisan. Oleh sebagian ulama yang lain itu dinilai itu tidak sah karena itu doib. Gitu ya. Sehingga dengan demikian karena itu tidak dipakai berarti kan nanti hasilnya juga akan berbeda ya gitu. Jadi dengan demikian maka perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu terkait dengan dua hal sebenarnya. Pertama dalam memahami nas, ya. Yang kedua terkait dengan penggunaan nas. Maka muncullah ada berbagai macam aliran atau bisa kita sebut madhab gitu ya. Di dunia Islam internasional umpamanya ada
kita bagi kepada dua besar, Sunni dan Syiah gitu ya. Di Indonesia lebih varian lagi, umpamanya kan, di samping Sunni, ya, terutama di Indonesia itu yang banyak dianut oleh masyarakat itu kan Sunni, nah gitu ya. Kemudian juga ada pandangan-pandangan sarjana atau ulama Indonesia dalam pemikirannya tentang hukum kewarisan, kemudian dikembangkan dan banyak pengikutnya. Sebagai contoh umpamanya Hajairin, ya, Profesor Dr. Hajairin itu punya satu pemahaman tersendiri terhadap nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah kewarisan itu. Kemudian yang terakhir itu khusus bagi umat Islam, itu telah dibuat kompilasi hukum Islam atau KHI yang landasannya adalah berupa Inpres. Inpres nomor 1 tahun 1974 yang menyangkut masalah kewarisan itu diatur dalam buku kedua, gitu.